Saudara mahasiswa, untuk membuat laporan praktikum, silahkan mengikuti pedoman praktikum yang sudah disiapkan di halaman pendahuluan pada e-learning ini. Kita buka sama-sama pedomannya. Nah, berikut panduan praktek mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, di sini ada penjelasan. Praktek mandiri ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen agribisnis pada usaha atau perusahaan agribisnis yang terdapat pada daerah masing-masing, terutama analisis pendapatan atau keuntungan dan analisis laporan keuangan. Mahasiswa bisa memilih usaha agribisnis yang ada di wilayah teman-teman semua, usaha perikanan atau peternakan. Nah, ini masuk ke dalam usaha agribisnis juga. Usaha pengolahan hasil pertanian itu juga bisa teman-teman mahasiswa bisa praktek di tempat tersebut. Nah, melalui praktek ini, saudara diharapkan memperoleh gambaran yang terkait dengan analisis pendapatan atau keuntungan suatu usaha selama periode waktu tertentu, serta analisis laporan keuangan suatu usaha agribisnis untuk dijadikan pedoman tentang posisi keuangan yang akan dicapai atau yang sudah dicapai. Nah, kita lihat unit 1 yang harus diselesaikan adalah analisis pendapatan dan keuntungan, dan unit 2 analisis laporan keuangan. Nah, ini teman-teman untuk praktek unit 1-nya manajemen produksi agribisnis. Nah, di sini sudah jelas ada pokok bahasan dan kompetensi khususnya. Nah, kemudian di sini ada prosedurnya. Persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan praktek. Kemudian di sini ada pelaksanaannya. Di sini sudah jelas untuk datang ke tempat usaha atau perusahaan agribisnis. Kemudian melakukan pengamatan dan pencatatan, kemudian penghitungan dan tarik kesimpulan gitu. Nah, ini ada tabel analisis pendapatan untuk usaha yang teman-teman amati gitu ya. Kemudian di sini tuliskan penerimaan usaha tani tersebut, kemudian total penerimaannya, kemudian pengeluaran usaha tani, dan jumlahkan kembali, totalkan pengeluarannya, kemudian hitung RC rasionya. Nah, sampai di sini kita masuk ke praktek unit 2 untuk manajemen keuangan agribisnis. Nah, di sini juga sudah jelas pokok bahasannya, kompetensi khususnya, kemudian prosedurnya sama seperti unit 1 tadi, sudah ada apa yang mesti mahasiswa persiapkan. Kemudian ada pelaksanaannya, apa yang mesti atau yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mengamati di tempat praktek. Nah, ini sudah ada kejelasannya teman-teman mahasiswa. Ini laporan keuangan, ada melengkapi tabel untuk laporan keuangan di tempat praktek tersebut. Nah, tuliskan aktifannya di tahun nah, di sini masih 2018 dan 2019. Nah, teman-teman ini bisa menyesuaikan. Jadi untuk tahun ini ya, bisa 2019 dan 2020 yang diambil datanya. Kalau misalnya sudah ada data 2021 pada usaha agribisnis yang diamati, maka bisa ditaruh 2020 dan 2021. Nah, untuk laporan, buatlah laporan praktek dengan format sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada formatnya, teman-teman ya. Judul prakteknya silahkan dituliskan judulnya pada covernya ya. Kemudian pendahuluan, isi pendahuluannya berupa uraian tentang ruang lingkup materi yang dipraktekkan, kemudian tujuan praktek, manfaat praktek bagi mahasiswa ketika kelak menjadi penyuluh pertanian, kemudian lokasi dan waktu pelaksanaan praktek. Kemudian pelaksanaan berisi uraian tentang sarana, alat, instrumen yang digunakan
digunakan dalam praktek, kemudian langkah-langkah praktek, hasil pengamatan, kemudian pembahasan, dan tarik kesimpulan. Kemudian tuliskan referensi atau daftar pustaka. Nah, kemudian ini format untuk laporan diketik pada kertas A4 dengan spasi 1,5 sebanyak 5 sampai dengan 10 halaman di luar lampiran. Bubuhi tanda tangan fasilitator di lokasi praktek jika ada. Selain itu, saudara harus membuat surat pernyataan bahwa saudara benar melakukan praktik tersebut. Nah, lampirkan foto atau video tentang pelaksanaan praktek mandiri sebagai buktinya. Kemudian, untuk yang dikirim ke BPJJ ini tidak perlu, dan soft copy-nya diunggah ke dalam tuton mata kuliah. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan kriteria penilaian. Nah, untuk teman-teman pastikan bahwa setiap aspek atau konsep yang dinilai ini tertuang pada laporannya, gitu ya. Ada misalnya di sini judul praktek, nah ini skornya ada 2. Nah, kalau misalnya di covernya itu tidak ada judul prakteknya atau tidak ada covernya, ini berarti skor 2-nya tidak ada. Kemudian di pendahuluan ini ada ruang lingkup, tujuan praktek, manfaat praktek, lokasi dan waktu pelaksanaan praktek, itu juga skornya masing-masing 2. Di sini untuk pelaksanaan praktek tempatnya teman-teman semua untuk mengumpulkan skornya, karena di sini skor yang paling banyak. Gitu ya teman-teman. Kemudian tuliskan referensinya, daftar pustakanya. Nah, di sini juga ada skornya, dan ini skor maksimal 100 ketika teman-teman semua melengkapi laporan tersebut. Kemudian ini lampirannya teman-teman. Jadi untuk yang covernya ini diberikan di sini. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.